الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Muwatta Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Hadis yang terakhir tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang ketika Jumat hendaklah dia menambah pakaian dengan dua pakaian lagi. Itu terakhir kemarin. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ala ahadikum law ittakhadha thawbaini li jum'atin siwa thawbain muhnah. Bahwa Nabi katakan hendaklah seseorang memakai pakaian dua pakaian, yang dua pakaian itu selain dari pakaian yang sudah dia pakai sebelumnya. Jadi pagi itu kita berangkat kerja, pakaian dinas yang kita pakai. Kemudian masuk Jumat, bagaimana dianjurkan oleh Rasulullah menambah dua pakaian lagi. Apa dua pakaian lagi yang ditambah oleh Nabi, dianjurkan Nabi? Qamis wa rida. Gamis atau rida, selendang. Atau jubbatun wa rida, jubah atau rida. Jubah di luar, jubah. Rida ni rida, selendang. Nah, itu. Jadi jangan kita memakai pakaian yang dari pagi kita memakainya dan kemudian kita bawa Jumat. Tak, kata baginda Nabi, tambahlah. Atau mungkin dengan memakai taqiyah, dengan memakai peci, atau dengan memakai sorban, atau dengan satu lagi kita tambah dengan gamis. Pokoknya ada hendaknya dua pakaian lagi yang kita tambah. Atau mungkin kain sarung satu, kemudian peci satu. Itu termasuk itu. Nah, jadi jangan pakaian yang dua yang kita pakai ketika kerja itu pula yang kita pakai ketika solat Jumat. Tidak, kalau bisa ganti dan bukan diganti, ditambah dengan dua pakaian lagi. Ya mungkin dengan peci, atau mungkin dengan kain sarung, atau mungkin dengan peci dengan memakai rida dan lain sebagainya. Tapi dalam syarah riwayat hadis, Imam Ibn Abdul Bar mengatakan qamis wa rida. Gamis atau rida, selendang, atau jubbatun wa rida, atau jubah dan rida. Nah, begitu dia. Itu hadis yang terakhir yang kita baca sebelumnya. Kita sudah 2 pekan tak baca Muwatta. Wa qala, hadis hari ini, haddatsana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma kana la yaruhu illa al-jum'ah illa biduhnin wa tatayyib illa ayyakuna haraman. Ini daripada Imam Malik, dari Imam Malik an Nafi', dari Imam Nafi', anna Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah bin Umar
tidak berangkat ia untuk solat Jumat kecuali memakai ad-duhnun. Duhnun minyak wangi, minyak rambut, duhnun. Memakai minyak rambut, wat tatayyib dan minyak wangi. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar setiap berangkat pergi solat Jumat selalu memakai duhnun. Duhnun minyak rambut, kemudian memakai wangi-wangian. Illa ayyakuna haraman, kecuali bahawa beliau sedang dalam keadaan berihram. Ihram haji. Orang yang berihram haji, orang yang berihram umrah, maka tak boleh dia memakai minyak wangi. Nah, maka dari sini jelas bahawa memakai minyak rambut itu hukumnya sunnah, memakai minyak wangi pun itu hukumnya sunnah. Maka dikatakan di sini bahawa Abdullah bin Umar melakukan itu ya karena nampak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang seperti itu. Maka Nabi pun memakai minyak rambut dan memakai wangi-wangian. Coba apa kira-kira hikmahnya Nabi memakai minyak rambut ini? Padahal Nabi pakai sorban, Nabi pakai peci, jarang Nabi terbuka kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Jarang Nabi yang tidak memakai peci atau tak memakai sorban. Itu jelas dalam riwayat hadis itu. Dalam riwayat hadis, terlepasnya peci atau songkok atau tutup kepala sorban baginda Nabi itu ketika Nabi nak tidur saja. Tapi kalau ketika dia hari-hari biasa, Nabi SAW memakai peci dan memakai sorban. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Nabi memakai minyak rambut? Kan pakai peci tak nampak rambut di bagian atas itu. Nah, yang nampak itu bagian kiri kanan samping di sini saja. Nah, itulah isti'malud duhnu li idzalati sya'sa. Bahawa memakai minyak rambut itu untuk menghilangkan daripada pertama daripada ketombe yang ada di rambut kita, kemudian yang kedua untuk menghilangkan kusut atau tak rapi daripada diri kita. Maka Nabi itu rapi. Maka orang berminyak rambut itu biasanya rapi. Style dia itu. Kalau orang-orang yang pakai minyak rambut itu rapi dia. Jadi walaupun Nabi pakai songkok, walaupun Nabi pakai sorban, tapi nampak kerapian itu di pinggir-pinggir rambut baginda Nabi SAW. Kan Nabi kadang rambutnya panjang. Ya, dalam hadis musalsal. Masyayikh kita ada meriwayatkan hadis musalsal tu panjang dan tertutup telinga, syahmatih. Jadi tertutup telinga ni saking panjangnya rambut baginda Nabi SAW. Itu pakai minyak rambut, jadi rapi baginda Rasulullah SAW. Jadi Nabi pernah rambut panjang tapi rapi, bukan acak-acakan. Kalau kita minyak rambut panjang tapi dibasuh ya sekali seminggu. Akhirnya baunya pun luar biasa. Tak baginda Nabi tak. Dengan apa Nabi memakai minyak rambut? Pakai apa baginda Nabi? Pakai zaitun. Nah, maka Nabi katakan kulu zait wa adhinu bihi. Kata Nabi SAW, makanlah kamu dengan zaitun. Makan dengan buah zaitun. Menggoreng sesuatu dengan zaitun. Boleh. Goreng telur dengan zaitun, orang masakan dengan zaitun. Wa adhinu bihi, dan memakai minyak rambutlah kamu dengannya zaitun. Minyakilah rambutmu dengan zaitun. Makanlah olehmu dengan zaitun dan minyakilah rambutmu dengan zaitun. Kalau dalil maka orang tua-tua kita dulu zaitun tak ada dia. Jadi apa? Minyak goreng maco tu diletak ke kepala anak. Migoma namanya, minyak goreng maco. Waktu SD dulu tu kawan tu, memang minyak rambut berminyak luar biasa, tapi baunya ya Allah ya Karim, minta ampun. Dia karena dari siap goreng maco, goreng badak pula karena aromanya tu. Tapi ya mungkin orang tua-tua kita dulu ya mengambil patokan ke hadis inilah. Qulu bizait wa adhinu bihi, makanlah olehmu dengan memakai minyak zaitun dan minyakilah rambutmu dengannya. Jadi sesuatu yang boleh kita memasak, sesuatu yang boleh kita memakan, dan boleh kita jadikan ia untuk memakai minyak rambut. Itu dia.
Bukannya dia orang tu orang dulu tu sudah cuci tangan, tak ada kain lap. Nah, tu lap ke kepala oleh. Untuk sebagai apanya, sebagai pengganti minyak rambut. Habis. Masuk hadis tentang melangkahi riqab, pundak kawan, pundak orang ketika solat Jumat. Bagaimana hukumnya? Ini hadisnya. An Malik an Abdullah ibni Abi Bakr ibni Hizam. An Abdullah ibni Abi Bakr ibni Abi Hazam ibni Hazamin amman haddathahu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala annahu kana yaqul li an yusalli ahadukum bi dhihril hurrah khairul lahu min an yaq'uda hatta idza qama al-imam yakhutub jaa yatakhatta riqaban nas yaumil jum'ah. Nah, ini tentang melangkahi pundak orang ketika kita sudah terlambat datang. Wak terlambat datang, ingin saf di depan, jadi terpaksalah kita langkahi daripada pundak orang yang sudah lebih dahulu daripada kita datang. Hadis daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. An Malik, Imam Malik berkata, meriwayatkan hadis daripada Abdullah ibni Abi Bakr ibni Hazam ibni Abi Hizamin amman haddatsahu, daripada yang ia ceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul. Nah, ini Abi Hurairah meriwayatkan hadis. Abi Hurairah ini termasuk orang yang konsisten dalam fikih. Maka termasuk mandi tadi, termasuk memakai minyak wangi, termasuk memakai minyak rambut, itu menurut Abi Hurairah hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Wajib hukumnya pada hari Jumat dan 2 hari raya. Jadi Jumat satu, 2 hari raya satu. Menurut Abi Hurairah memakai wangi-wangian, memakai minyak rambut itu hukumnya wajib. Itu menurut Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, wajib menurut sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abi Hurairah? La ayyusalladakum, ya, bahawa sesungguhnya seseorang salat ia pada puncak matahari sedang di atas kepala, sedang panas. Kan Jumat itu kan matahari sedang kuat, terik matahari kan sedang kuat itu pada hari Jumat itu, karena di atas dia nampak kuat sekali matahari. Apa kata baginda Nabi? Khairun, kata Abi Hurairah, khairun lahu min ayyaq'uda. Itu lebih baik daripada ia duduk di situ daripada ia duduk di rumahnya. Biarlah ia duduk di tempat matahari sedang di atas kepalanya dalam keadaan berpanas-panas ketika Jumat dibandingkan ia duduk di rumah. Jauh lebih afdal duduk di teras masjid. Ini kalau dah terlambat kita, masjid dah penuh. Macam malam tadi luar biasa, Masya Allah. Masjid penuh, tak bisa, nak ada lagi. Terpaksalah salat di pelataran masjid. Payung ada, cuma payung kau nak lebih satu buka. Pucuk taruh je payung ni. Panas. Jadi macam mana? Duduklah di situ. Duduk di situ tu lebih afdal, kata Abi Hurairah, daripada kita duduk di rumah. Duduk di situ dalam keadaan berpanas-panas. Bagaimana kalau seandainya kita paksakan masuk? Kita paksakan masuk, tapi kita melangkahi pundak saudara kita. Hatta idza qamal imamu yakhtub, sehingga sampailah masanya imam berkhutbah. Jadi kita sebelum khutbah kita datang, khatib sebelum naik mimbar kita datang ke masjid. Ni dah penuh ni masjid ni. Kita dapat bagian luar, matahari sedang kuat pula. Duduk kita di sana lebih afdal daripada kita pulang. Ketika khatib sedang naik mimbar, jaa wa yatakhatab riqaban nas yaumil jum'ah, kemudian ada orang-orang yang melangkahi pundak saudaranya ketika khatib sedang berkhutbah di hari Jumat. Nah, ini dia. Baik. Kita tengok daripada sisi fikih hadis ini. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hadis ini tidak menjelaskan tentang dibolehkannya melangkahi saudara kita.
Maka oleh karena itu ulama menghukum kepada hukum makruh. Jadi makruh hukumnya ketika kita duduk, kita melangkahi pundak saudara kita untuk mencari tempat yang di depan. Ya mungkin kita ingin solat di depan, afdal di depan. Kita langkahi saja pundak saudara kita. Nak makruh. Tapi menurut Imam Malik, la ba'sa bih. Imam Malik mengatakan la yukrah. Tidak makruh melangkahi pundak saudaranya illa idza kana al-imam 'ala al-mimbar. Tapi syaratnya ya bahawa imam itu belum naik ke atas mimbar. Tapi kalau imam sudah naik ke atas mimbar, khatib sudah mulai, orang pun sedang berkhutbah, tak boleh lagi. Nah ini dimaksud. Jadi kalau khatib, selagi khatib belum naik mimbar, silakan. Nak mencari saf yang kosong, mencari tempat di mana kita nak duduk, boleh. Tapi kalau khatib sudah naik mimbar, tak boleh lagi kita melangkahi saudara-saudara kita. Begitu dia. Ini menurut Imam Malik. Maka hadis ini menunjukkan qamal imamu yakhtub. Kalau imam sudah berkhutbah, imam sudah naik ke atas mimbar, maka tak boleh lagi kita untuk meriqayata khatta, untuk melangkahi daripada pundak saudara kita. Ya terima aja lah. Di mana awak duduk? Terima aja situ dulu. Nah, gitu. Kadang tersinggung orang di kita. Kadang terpijak tangan orang di kita. Kadang terlangkahi orang kurang adab. Kadang orang yang lebih tua kadang dari kita. Seumur usia kakek kita. Seumur usia orang tua kita. Enak aja kita melangkahi. Kan tak boleh. Kurang adab jadinya. Siapa yang mandi Jumat? Iya, kata Abi Hurairah. Diriwayatkan dalam hadis, kata Nabi, siapa yang mandi Jumat, bersiwak dia, memakai pakaian yang bagus dia, berwangi-wangian dia, kemudian dia beri pula wangian kepada keluarganya, datang ia ke masjid dan tidak melangkahi pundak manusia, salat ia, maka ketika keluar imam untuk berkhutbah dia diam, maka orang tadi kifarat bainahuma wa bainal jum'atil ukhra. Allah ampuni dosanya daripada Jumat itu ke Jumat berikutnya. Datang ke masjid sebelumnya mandi, siwak, pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, datang ke masjid tidak melangkahi pundak manusia sampai ketika imam pun naik ke mimbar dia diam, maka orang tadi Allah ampuni dosanya dari Jumat itu ke Jumat berikutnya. Jadi mudah ni ampuni dosa ni. Jadi syaratnya jangan melangkahi pundak manusia. Kemudian kata Nabi, an usalli bil hurrati ahabbu ilayya min ayyata khatta riqaban nas yaumil jum'ah. Aku salat dalam keadaan panas itu lebih aku sukai daripada aku melangkahi pundak manusia pada hari Jumat. Jadi kalau lah terlambat datang, dia bismillah aja lah, duduk je lah di situ lagi. Nak buya, nak ustaz pun awak biasa awak di depan ni. Awak orang agung. Kita ni bupati ni, wali kota mesti di depan. Dia kata, ajudan depan pak punya pak katanya. Ya, pak kau terlambat datang. Dah duduk aja lah kita di mana lagi tempat yang kosong. Duduk di sana. Yang langkahi sampai di depan. Ada kadang kebiasaan jam kita entah cari mungkun, entah cari apa. Kalau nak ke masjid tu mesti harus saf depan. Itu di belakang imam pula langsung. Kalau salah macam mana? Siapa yang nak menyelamatkan? Ya, kalau salah imam bagi siapa? Bupati tadi, gubernur tadi. Bisa. Ada sebagian pejabat kita yang seperti gitu. Dia solat ke masjid tu mesti saf depan. Kalau dah berisi saf depan tu marah dia ke orang. Tu siapa mengisi saf depan tu? Tak kalian bentang sejadah untuk saya. Ada tersinggung dia. Kerana ya Allah alam tan cari mungkun, tan cari namun, tan cari apa nak tahu itu. Jadi seolah-olah orang si fulan tu memang mantap. Setiap solatnya tadi di mungkun. Kan itu. Setiap solatnya tadi di mungkun. Nampak jelas katanya. Apalagi tonton politik kau. Tonton politik kau mencari mengkon, cari nama orang. Tengoklah santai lagi banyak nama masuk God, banyak tu. Nama masuk God, anggali parik banyak.
Sudah itu hilang pulanya lah. Yang sedekah karpet ke masjid, jam ke masjid. Tapi hati-hatilah Bapak, siap pula diminta dan sudah tu lah. Naknya menang dan buka balik dan. Hadis berikutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah kana annahu kana yaqulu an yusalli ahadukum bi dhahril hir, bahwa disebutkan di dalam riwayat hadis la usalli bil harrah, bahwa sesungguhnya aku salat di waktu panas, berpanas-panas, itu lebih aku sukai daripada aku melangkahi pundak manusia pada hari Jumat. Maka jangan kita melangkahi. Di mana kita ada peluang bisa duduk, duduklah di tempat itu. Wa qala Yahya, hadis berikutnya. Qala Malik, as-sunnatun indana ay yastaqbala an-nas al-imama yawm al-jum'ah idza arada ay yatakhabba ay yakhtuba man kana minhum yaliyul qiblat wa ghairiha. Ini tentang kedudukan si khatib dalam ketika dia berkhutbah. Apa katanya? Idza ara wa sunnatun indana ay yastaqbilan nas al-imama yaumil jum'ah, bahwa dianjurkan bagi manusia, bagi jamaah Jumat untuk menghadap imamnya pada hari Jumat. Hadap imam, istiqbal kepada imam. Makanya kemarin di hadis sebelumnya apa? Kita dalam berkhutbah Jumat itu, kan dalam ayat ada itu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Istami'u lahu, istami' itu mendengarkan. Lahu wa ansit, diam tapi dengan nazarah, memperhatikan. Dengar, kemudian memperhatikan. Nah, itu yang disebut dengan ansit. Jadi ansit tadi diam sambil memperhatikan, tu ansit. Istami'u lahu wa ansitu. Istami'u, dengarkan. Ansitu, diam tapi memperhatikan. Dengar, kemudian diam dan memperhatikan. Maka disebut dalam Riyadhus Shalihin, gitu juga dalam syarah itu. Dalam syarah Riyadhus Shalihin itu disebutkan bahawa berbeda dengan solat. Kalau solat kita cukup istami'u saja. Kita solat, dengarkan bacaan imam. Kita tidak dianjurkan nazaratil imam. Justru makruh hukumnya. Mata kita memandang ke sajadah saja ketika solat. Yang istami'u apa? Telinga. Mendengarkan bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan bacaan imam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mata tak perlu. Tadi mana imam tu togaknya, tadi mana. Sama dengan hal kita salat di Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram, tadi mana imam tu? Bunyinya tiap-tiap tiang keluar bunyi suara imam tu. Tadi dalam tiang tu imam tu. Ya, dalam tiang ni suara, dalam tiang ni ada suara, dalam tiang ni ada suara. Tak kita mendengar. Nah, memang seperti itu kalau salat. Istami'u salat, kita cukup mendengarkan bacaan imam, tapi kita tidak ansit. Kenapa kita tidak ansit? Karena kita berzikir. Kita berzikir. Kita kan baca Fatihah, kita baca tasbih, kita takbir, kita i'tidal, kita sujud. Setiap pergerakan rukun-rukun salat kita membaca zikir. Subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil Allahu akbar rabbighfirli warhamni wajbur. Enggak ansit kita. Maka dalam salat istami'u, kita dituntut mendengarkan. Tidak ansit. Tapi ketika Jumat istami'u wa ansitu. Dengarkan dan perhatikan. Nah, itu dia bedanya. Makanya tak boleh lagi berzikir ketika khatib sedang berkhutbah. Tak boleh kita berzikir ketika khatib berkhutbah kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nah, tak boleh, makruh hukumnya. Baca Quran tak boleh ketika khatib sedang berkhutbah.
Kita baca Quran, berkhutbah. Tak boleh. Hatta kata sebagian ba'dal ulama, memutar tasbih pun, kita membawa tasbih, memutar tasbih pun ketika khatib sedang berkhutbah, tak dibolehkan. Makanya istami'u lahu wa ansitu. Dengarkan, ansit. Ansit itu diam semua. Tak ada tangan tak bergerak lagi. Mulut macam tu juga ansit. Diam. Perhatikan aja lah khatib tadi. Tengok khatib. Maka tak boleh kita khatib sedang berkhutbah, kita tidur macam. Tak boleh. Apalagi berkaru pula. Sehingga dah diusahakan harus dijaharkan oleh khatib, tak je baru. Dah dikeraskan dengan khatib, tak je baru. Nah, gitu dia. Jadi beda antara ketika salat dengan ketika khutbah Jumaat. Istami'u ketika salat, tapi tidak ansitu. Sedangkan ketika khutbah Jumaat, istami'u wa ansitu. Dengarkan dan diam. Nah, begitu kita. Wa idza arada ay yaktuba. Nah, ketika khatib berkhutbah, kita menghadap dia. Wa man kana minhum yalil qiblah. Dan ketika khatib dan si imam pada hari Jumaat, ketika dia berkhutbah, ay yastaqbilan nas, bahwa si khatib hendaklah menghadap manusia. Jadi khatib bukan menghadap kiblat dia, yalil qiblah. Khatib ketika berkhutbah yang menghadap kepada manusia. Orang ramai menghadaplah kepada manusia. Bukan membelakangi manusia ketika dalam berkhutbah. Kalau ada khatib membelakangi makmum dia dalam berkhutbah, maka khutbah tadi menjadi batal. Batal khutbah. Dia harus menghadap ke arah jamaah. Gitu dia. Ya. Jadi ini dia syarahkan juga. Yang pergi ke Madinah terbayang sekarang. Di mana khatib di Madinah hari ini berdiri? Ada di belakangnya ini orang duduk lagi. Terbayang tak kita? Mimbar di Madinah. Jadi mimbar di Madinah itu sejajar dengan makam Nabi. Ini makam Nabi. Ini mimbar. Sedangkan imam nanti solatnya di sana nih. Mimbar, mihrab yang dipakai di depan sana. Bukan mihrab yang dipakai di zaman begini. Mihrabnya yang di depan. Jemaah salat ada beberapa saf lagi itu di belakang mimbar ada saf lagi. Sekitar 5 atau 6 saf. Nah, itu rupanya terjadi di zaman Turki Utsmani adanya ini. Zaman Turki Utsmani. Jadi di zaman Turki Utsmani, khilafah Turki Utsmani itu khatib, mimbar, kemudian ada lagi ke depan karena salat nanti depan. Ya seperti yang dilakukan oleh orang hari ini di Masjid Nabawi. Nah, kalau keadaan seperti itu, mana yang bagus bagi si makmum? Apakah tetap menghadap ke kiblatkah dia atau membelakangi kiblat, dia memperhatikan si khatib? Faham tak? Belum faham. Di Madinah, terbayang kita Madinah nih. Mimbar di sini nih. Masih ada saf di belakang mimbar nih, masih ada. Nanti salat Jumat imamnya turun, imamnya berjalan ke mihrab. Mihrab di depan letaknya. Depan. Ya, kita pindahkanlah umpamanya mimbar kita ini di dekat tiang tu umpamanya. Mimbar letak ke dekat tiang. Ini ada saf salat nih, saf salat. Di sini tempat imam. Nah, kalau jamaah yang di depan mimbar itu bisa memandang ke arah khatib dalam berkhutbah. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat makmum yang berada di belakang mimbar ini? Apakah ketika khutbah Jumat dia menghadap kiblat, berarti membelakangi khatib? Atau mesti dia menghadap kepada khatib dan membelakangi kiblat? Gitu. Faham kan? Kalau nak faham ke Madinah, awak sama-sama. Tengok di situ. Insya-Allah.
Di Masjid Syekh Burhanuddin. Rasanya enggak dah. Ya. Nah, kita pergi ziarah petang rasanya enggak ada mimbarnya di mihrab je letaknya. Ha? Nah, bagaimana kondisi yang seperti itu? Mana ni tadi kah? Fil masjid ada 3 menit. Nah. Nah, maka di sini disebutkan apa? Jadi, mana kalau posisi yang seperti itu? An-nauma istiqbal al-imam. Amma al-athar Ibn Umar fa akhraj al-Baihaqi bin an-Nafi' anna Ibn Umar kana yafrughu min as-sujudi yawm al-jum'ah qabla khuruj al-imam. Fa idza kharaja lam yaqul imam hatta yastaqbilahu. Ya, ada di sini dua nih. Pertama, dianjurkan bagi si makmum berarti yang ikut salat, bahawa menghadap ia kepada imamnya ketika imam akan naik ke atas mimbar, gitu saja dia. Itu pertama. Jadi ketika imam akan naik mimbar, menghadaplah ke imam itu dulu. Nah, ini kasus bagi yang di belakang ya, bagi yang di belakang mimbar. Nah, setelah imam sudah mulai khutbah, failil qiblah, maka dia tetap menghadap ke arah kiblat. Ini pertama, hukum pertama, pendapat yang pertama. Nah, begitu juga idza nazala al-khatib 'ala mimbar. Ketika khatib turun daripada mimbar, kita pun menghadap ke arah khatib tu balik. Jadi ketika khatib nak naik, menghadap ke arah khatib. Memperhatikan khatib naik. Dan setelah khatib naik, kita menghadap ke arah kiblat. Ketika khatib turun, macam tu juga. Ketika khatib turun, fa'tabiru ya ulil absar lakum. Kemudian doa, setelah itu turun, ibadallah innallah. Kemudian sampai ke ujung. Khatib turun, dianjurkan juga kita melihat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, baik ketika khatib sedang naik mimbar, ataupun khatib turun, ataupun khatib sedang berada di mimbarnya, maka dianjurkan bagi si makmum untuk menghadap ke arah khatibnya. Ini pendapat yang kedua. Karena ada kalimat istami'u wa ansit. Ada di situ dia. Istami'u lahu wa ansitu. Istami'u, dengarkan. Ansit, diam tapi memperhatikan. Bagaimana kira-kira memperhatikan kalau kita tak melihat kepada si khatib? Nah, makanya dianjurkan dia berarti membelakangi kiblat, kemudian melihat kepada si khatib. Dua hukum di sana. Pertama tadi apa? Ketika khatib berjalan nak naik mimbar saja kita menghadap ke arah khatib. Kemudian ketika khatib turun baru kita menghadap lagi. Tapi tetap posisi ketika khutbah Jumat kita menghadap ke arah kiblat. Hukum yang kedua, bahawa baik ketika khatib naik ke mimbar, atau ketika turun, atau ketika khutbah, tetap kita menghadap ke arah khatib, berarti kita membelakangi kiblat. Gitu dia. Kita nak mana nak kita ambil? Bahkan dikatakan di sini bahawa para salafus salih beramal anna hadza anna ahli ilm, bahawa menurut ahli ilmu, orang yang memiliki min al ashab nabi, daripada sahabat nabi dan selain daripada mereka, yastahibbunal istiqbalul imam idza khatab, ya, mereka lebih menyukai menghadap kepada khatib apabila ketika berkhutbah. Jadi intinya kedua-duanya boleh. Ya, kita nak mana kita? Nak membelakangi kiblat menghadap
menghadap imam, khutbah khatib boleh, atau cuman sekedar ketika khatib naik saja kita menghadap, kemudian setelah itu kita tidak lagi menghadap dan kecuali pas turunnya nanti. Kedua-duanya boleh. Masalahnya ya topik di kawan yang tak faham kadang hebohnya di masjid tu. Nak boleh dah menghadap kiblat. Ini kadang nak mengajinya pada gitulah ngaji masalahnya. Kawan susah kadang jumpa dengan orang tak mengaji itu kadang nak boleh tetap menghadap kiblat. Haram. Ini nak mengaji ni. Lebih bawa kitab ke kayaknya kan tak mungkin dah kan. Alhamdulillah ini. Jadi ada dua ya, dibolehkan keduanya. Kita nak menghadap ke kiblat kita, tapi ketika khatib naik dan turun kita mesti menghadap kepada khatib. Atau membelakangi kiblat kita berarti full kita hadapkan pandangan kita ke arah khatib. Hadza wabillahi at-taufiq. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum. Ya. Mustajab. Kita tak tahu pula kita berapa jelas lama ya duduk antara dua khutbah itu. Cuma ada pendapat mengatakan dengan sekadar membaca surah Ikhlas. Karena ada ulama mengatakan dianjurkan di dalam bahasa itu tuh disebutkan dianjurkan kita untuk berdiam selama duduk di antara dua khutbah itu dengan doa dan lain sebagainya dengan ukuran kadar membaca surah Al-Ikhlas. Surah Ikhlas sampai seminit, nak sampailah nak. Atau kita patutlah agak 1 minit. Itu dah lama juga sebenarnya itu. Jadi ukurannya itu, ya ini ukuran yang ada menurut ijtihad para ulama. Ya, bahawa ukurannya itu dengan ukuran suratul Ikhlas. Makanya ya orang-orang sebagian di daerah kita ya termasuk di An-Nur itu membaca solawat ya tak sampai 1 minit. Saya perhatikan itu solawat tadi itu lama ya. Jadi dengan membaca solawat tidak membaca surah Ikhlas. Ada sebagian masjid itu yang dibaca suratul Ikhlas. Ya memang kita jumpa juga di beberapa kitab-kitab fikih bahwa ketika itu kadar ukurannya itu dengan kadar ukuran suratul Ikhlas. Tapi apakah ini dalilnya dari hadis Nabi? Ya kita belum menjumpai itu daripada hadis Rasulullah SAW. Tapi menurut ijtihadnya para ulama mungkin. Ya menurut ijtihadnya para ulama dengan ukuran dengan surah Al-Ikhlas. Ada 1/2 minit lagi, tak sampai mungkin. Ya, tapi tengok je orang membacanya ni. Ya, 2 minit, 2 dah tiap bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam sembahyang tarawih 8 menit 20 apa itu. Jadi tak boleh. Jadi ukurannya itu dengan kadar ukuran surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa detik lah ini. Itulah kadar ukurannya. Ini tak pula kita boleh terlampau berlama-lama di situ. Tak dibolehkan. Ya ada sebagian yang pendapat mengatakan minum di situ. Nah, ini mana yang membolehkan minum ketika khutbah. Ya, ada beberapa pendapat dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya makruh. Ya, khatib dalam berkhutbah minum dia makruh karena itu bagian daripada rangkaian solat. Dalam mazhab Maliki boleh tidak apa-apa. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya makruh. Khatib minum. Tapi di Arab khatib disediakan minum. Di Mesir itu khatib disediakan minum. Jadi disediakan minum. Jadi ketika berkhutbah dia
Yang mana tahu ada sedak atau apa semacam dan dia melakukan minum. Ada yang lain? Silakan. Kelas. Nah, dia tak dapat begitu kalau khatib dianjurkan membaca surah Ikhlas pula enggak. Teman, kita selagi khatib ya kita berdoa gitu. Karena waktu yang mustajab kan dalam mazhab kita Syafi'i, bainal adzan wal iqamah, kemudian ketika khatib naik ke mimbar dan duduk di antara dua khutbah. Jadi duduk di antara dua khutbah itulah kita berdoa di situ. Jadi khatib ya bagusnya berdoa. Ya, berdoa, bermunajat kepada Allah, tidak dengan membaca surah Al-Ikhlas. Silakan Pak Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan. Ya, kalau kita tengok di kitab Bahjatun Nufus Mukhtasar fi Sahih Imam Bukhari disebutkan di sana orang ini termasuk orang yang khasir, orang yang rugi. Saf di depan berapa pahalanya? Semakin jauh ke belakang semakin sedikit pahalanya. Ini orang merugi, orang yang merugi. Maka kalau kondisinya seperti itu dalam Bahjatun Nufus Mukhtasar Sahih Bukhari itu tidak termasuk kepada kaedah yang kita dimakruhkan melangkahi pundak saudara kita. Saf masih banyak kosong, sudut kosong, masih banyak kosong. Ini ndaknya langganannya tarik tiang yang kedua tu. Tarik tiap masuk situ tarik, tiap nak masuk situ tarik, tiap nak masuk situ terus. Jadi akhirnya kosong. Nah, jadi tidak termasuk di dalam kacamata syariat kita. Ilatnya itu ketika seseorang melangkahi pundak saudaranya tapi disebabkan karena tempat masih banyak kosong di depan. Jadi tidak jadi kepada hukum makruh. Maka sebuah hukum tadi bisa dia berubah dengan menengok kepada mafsadah dan maslahahnya. Kondisi ya betul di daerah Jakarta itu kita itu orang kalau belum sebagian daerah saya perhatikan kalau belum imam tu naik mimbar itu di belakang aja itu. Ini tengah-tengah ini banyak kosong. Ketika khatib naik mimbar barulah. Kita lebih dulu datang semua khatib naik mimbar. Masuk ke tengah-tengah tak dapat. Macam mana caranya? Terpaksalah izin Pak, permisi Pak. Nah, mestinya ya datang kita di sana langsung duduk di depan. Nah, itu yang mesti yang afdal. Datang kita pas pula kita di hari Jumat. Kita pula yang pertama udah duduk ambil saf yang dekat sedikit dengan imam. Itu yang paling afdal. Belakang imam tak usahlah. Nanti salah imam nanti tak pandai pula kita betulkannya. Ambil belakang, ambil sedikit samping imam, samping belakang, ambil sedikit samping sana. Kalau kita orang yang awal sampai ke masjid. Maka itu yang paling afdal. Pahalanya beda pahala. Dia saf yang pertama, saf yang kedua tentu
Pahala maksudnya di sana itu kemuliaan. Saf yang pertama, saf yang kedua itu beda. Ada sahabat Nabi, kita lupa namanya. Selama 40 tahun lamanya beliau setiap solat ke masjid itu selalu di sebelah kanan. Abdurrahman bin Auf kalau tak salah. Sehingga Nabi tahu nih, ya, beberapa tahun dengan Nabi SAW solat berjamaah di masjid itu. Sebelum Nabi meninggal dunia itu termasuk tempat langganannya. Jadi sampai beliau ini meninggal dunia itu tempat langganannya. Tempat langganannya terus. Jadi kalau setiap saat nampak sebelah kanan, di saf sebelah kanan dan itu bagian daripada di samping imam. Tak jauh dari imam. Ya kan kalau sebelah situ kan kanan, itu kanan gitu. Tapi kan lah di saf yang keberapa itu. Jadi tadi itu Pak Mas. Hilang kemakruhan sebuah hukum disebabkan karena adanya sesuatu yang menyebabkannya. Contohnya di depan ini tengah-tengah ini kosong. Itu pasal kita melangkahi pundak saudara kita. Bagi mereka tadi, bagi apa? Ya khasir, mereka rugi. Mestinya mendapatkan sebuah kemuliaan, tidak ia dapatkan. Tak semua orang bisa mendapatkan saf di depan. Ya, tentu ada orang-orang pilihan, orang-orang yang jauh lebih dahulu datang. Tapi ternyata dia tidak ingin mendapatkan sebuah kemuliaan itu. Hadza wabillahi at-taufik. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan akan kita bahas kembali tentang bacaan solat pada hari Jumaat dan duduk ihtibak. Ihtibak ni duduk ketika memeluk lutut. Peluk lutut ketika Jumaat bagaimana hukumnya? Khatib sedang berkhutbah. Awak apa lutut kita? Bagaimana hukumnya? Besok akan kita baca. Rahmat ianya kalau khatib sedang berkhutbah. Bagaimana hukum kemudian dengan membaca bacaan yang ada di hari Jumaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila shiratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.